So, how are you, Pastor? Very good, very good. Pangandaran penuh atau tidak? Enggak, sepi banget. Emang nyari yang sepi-sepi. Saya malah udah pengen banget tuh ke Pangandaran, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Go there weekdays. So, Pastor, kita bakal bahas, the team is very excited. I'm also very excited about it. Kita bakal bahas tentang gray area, the distorted line gitu ya. So, I think ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya ke teman-teman college yang ada ataupun mungkin di luar dari college, even teman-teman teens ataupun teman-teman yang lebih tua gitu ya daripada college. Dan hari ini kita bakal bahas kalau mengerucut lebih tua lagi gimana ya, generasi Pastor Andre Cid atau gimana yang tua tuh? Setua itu kah? Enggak ya? Okay. Pastor Andre Chin generasinya cukup pre-millennial. Jurassic. Ya. I hope Pastor Andre nggak mendengar ini ya. Saya rasa ya. Dia lagi ke Pangandaran. And so kita bakal bahas tentang gray area dan mungkin malam hari ini kita bakal agak lebih mengerucut ke topik tentang seputar tattoo, seputar drinking. Or even smoking. Tapi sebelum kita masuk ke... By the way, sebelum kita masuk, Pastor Phil masih single dan available. Oh my gosh, that again. Dan kalau belum dengar Kecap with Sam, ya ada jangan panggil saya jomblo. Menarik. Oke. Anyway. Sebelum kita bahas nih Pastor, ke hal-hal yang mengerucut atau mungkin lebih praktikal ya. Mungkin saya mau tanya dulu, what do you think? Menurut Pastor, apa sih yang menjadi penyebab gitu ya? Gray area ini begitu banyak dalam kehidupan kita. So, what is the cause of this maybe many confusing gray area in our society gitu? Right. Hari ini. Ya karena kalau kita ngomong ya ini kan acara Kristen ya, tadi mulai dengan doa kan, jadi ini acara Kristen. Jadi kalau kita ngomong black and white kan kita clear banget kalau kita sebagai orang yang beragama lah, dalam konteks ini kita orang Kristen kan, black and white itu Alkitab. Tapi kita harus ingat Alkitab itu cuma 66 buku ya, yang kalau kita pegang pun hanya sekian begitu dengan kata-kata yang Alkitab cukup jelas, tetapi tidak menjelaskan segala sesuatu. Jadi Alkitab meskipun iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, the Bible itself, Alkitab itu adalah subject to interpretation. Artinya adalah kita kalau tiap minggu dengar khotbah itu kan ada penjelasannya, penjabarannya, pengupasannya kan, which is itu memerlukan satu interpretasi atau butuh penjelasan sehingga orang lebih memahami. Ada yang sangat clear black and white, misalnya black over white, misalnya jangan membunuh, jangan mencuri sebagainya. 10 hukum ya, dan kemudian perjanjian lama aja ada sekitar 600-an perintah begitu kan. Ada yang jelas. Tetapi juga ada yang perlu interpretasi orang, dan nah itu karena ada satu liberalitas dalam Tuhan memberikan interpretasi, memberikan kesempatan untuk orang menginterpretasikan, sehingga orang kadang-kadang menginterpretasikan bisa dengan sangat-sangat strict atau bisa menginterpretasikan dengan pokoknya ini yang boleh, ini yang nggak boleh, menurut saya ini, menurut saya itu. Dan manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa dia punya intelijensia, punya nalar, punya cara berpikir, sehingga memang ada ruang untuk mengartikan termasuk yang mana yang boleh, yang mana nggak boleh. Dan di populasi zaman sekarang, gray is the new black. Kadang-kadang it's like dulu gray, tapi society bisa mengubah itu menjadi gak gray. It's okay, it's valid. Oh, dari yang tadinya gray bisa menjadi white. Iya, saya senang teman saya punya istilah gray is the new black. Karena nggak masalah gitu. Dan sesuai dengan perkembangan zaman bisa terjadi gradasi, degradasi atau lebih baik atau lebih buruk itu tergantung pandangan orang. So it's change over time, berarti ya? Iya. Dan dulu yang dulunya gray, sekarang bisa jadi clear. Berarti saya ini agak penasaran nih jadinya. So before in your time gitu ya, Pastor ya, ketika Pastor mungkin ada di bangku kuliah gitu, apakah seabu-abu ini juga seperti yang kita alami sekarang, atau memang jelas terjadi tuh gradasi and penurunan, atau bahkan mungkin saya suka nih istilah Pastor Sam yang sangat sering digunakan itu watering down ya. Watering down ya. Watering down gitu. Mungkin bisa jelasin nggak Pastor, what's the difference between ketika Pastor mungkin dulu ada di bangku ada di bangku kuliah dan
dengan yang ada sekarang gitu di society kita. Iya, saya juga nggak mau jadi orang yang pesimis dan mengatakan bahwa segala sesuatu itu memburuk. Oke. Ada juga yang membaik. Seperti kalau saya rasa keinginan belajar naik, keinginan tahuan manusia naik, informasi tersedia luas tuh tinggi sekali sekarang. People can learn about anything. Jadi kesempatan untuk menjadi baik tentu saja sekarang ini jauh lebih luas dibanding dulu. Saya yang untuk belajar sesuatu harus dari textbook atau memang ketemu sama orang. Kalau sekarang bisa dari segala sesuatu. Jadi saya nggak mau jadi fatalis ya. Fatalis artinya, ini udah deket kiamat, segala sesuatu akan memburuk, nggak kayak gitu juga. Tapi memang ada beberapa hal yang mengalami degradasi juga ada. Contoh-contoh dalam segi respect kepada authority dan sebagainya. Kalau dulu biar bagaimana, bukan karena budaya timur dan sebagainya lah. Kalau sama guru dan sebagainya atau orang tua dan sebagainya, menurut saya zaman itu kita lebih menunjukkan sebuah respect. Tetapi sekarang kayak karena mungkin intelijensia tinggi dan sebagainya ya, jadi orang bisa bilang generasi baru bisa saya berkata, saya nggak harus respect dia. Dia harus bisa menjelaskan kenapa saya harus respect sama dia. Why? Kalau dulu ya pokoknya orang tua ya pokoknya direspek, guru direspek dan sebagainya begitu ya. Which is sekarang masih banyak norma seperti itu, terutama kita budaya Asia. Cuman sekarang tuh lebih ke arah, saya tuh nggak harus begitu, cuman gara-gara ini tuh norma. I don't have to, begitu kan. Sering banget sekarang kita dengar ke penjelasan dari orang tua karena work from school from home, anak-anak bahkan kecil ya. Mereka kan Zoom sekarang, dan mungkin mereka lupa mute. Banyak dari mereka yang ngomong sembarangan tentang tuh guru, karena tuh anak itu lupa mute sehingga orang tua dipanggil ke sekolah karena anak ibu tuh ngomongnya begitu. Which is dulu mungkin zaman saya SD, SMP, SMA itu bukan hanya tabu ya, kita takut melakukan itu begitu. Banyak hal lah, banyak sekali hal ya, banyak sekali hal. Seperti dulu kalau zaman saya kalau misalnya kalau nakal harus keluar rumah. Sekarang untuk menjadi nakal saya nggak perlu keluar rumah, anak-anak nggak perlu keluar rumah. Untuk belajar sesuatu yang buruk, dapat influence yang buruk, sekarang nggak perlu keluar rumah. Gitu. Jadi banyak hal lah, banyak sekali hal. Ya, dan berarti buat teman-teman college boleh di notes ya, hati-hati untuk perhatikan supaya mikrofonnya mute ya ketika lagi kelas ya. Jangan kalau lagi ngomongin orang. Ya, jangan sampai keluar gitu. Right. But iya berarti I think this gray area nggak cuma spesifik ngomong tentang 3 hal ini doang berarti. Right. In the terms of respecting others, respecting older people and ya bermula dari yang physical and then pasti akhirnya spiritual. It's spiritual. Contoh, kalau kamu nggak bisa hormati orang yang kelihatan, bagaimana bisa saya percaya kamu hormati Tuhan yang tidak kelihatan? First the physical and then the supernatural. Ya, Alkitab ngomong begitu kan. Manifestasi itu first the physical and then the spiritual. Jadi ya sekarang kita melihat ya begitu. Ya pasti ada korelasi lah saya rasa dari segala hal gitu. Yang bagus-bagus juga ada banyak sekarang. Creativity dan sebagainya pasti meningkat. So mungkin kalau bisa saya simpulkan, it's the culture ya Pastor ya. Perubahan budaya itu yang menyebabkan popular culture yang selalu berubah. Ya, yang menyebabkan ya akhirnya mungkin ya sekarang dulu mungkin nggak bingung, tapi sekarang jadi bingung dalam hal-hal ini gitu ya. Right, contoh kita lihat rating TV, rating film. Dulu namanya PG-13, saya betul-betul bisa yakin bahwa itu aman untuk ditonton. Anak remaja. Ya. Tapi kalau Anda perhatikan sekarang ya saya sebut merek lah, Netflix. PG-13 dia di usia saya dulu itu nggak PG-13. Ya. Mungkin PG-17 atau rated R. Ya. Terus sekarang it's like, biasa banget gitu. Kayak sore ngomong F-word itu udah like PG-13 tuh ada. Dan berarti mengalami satu gradasi ya. Gitu perubahan jadinya. Dulu rated R, sekarang nggak rated R, itu mah biasa PG-13 gitu. Dulu saya kalau beli album dulu kan kaset atau CD kayak beli ya waktu zaman kuliah gitu kan. Itu kalau benar-benar ada satu lirik yang ada satu kata yang buruk saja, itu ada namanya parental advisory. Ada tandanya. Ada stiker warna hitam parental advisory. Tapi sekarang jarang banget tuh yang begitu. Misalnya kita download dari Spotify dari apa, jarang banget yang explicit lirik parental advisory. Like anybody yang punya account bisa download itu. Dan biar dia itu sendiri. Yang saya kaget banget dulu yang namanya radio version. Saya nggak usah sebut nama radionya lah. Itu benar-benar radio version, ada kata-kata tuh benar-benar dihilangin. Tapi sekarang radio version yang saya dengar di Bandung aja, itu kata-kata tuh uncensored. Banyak sekali itu yang flippity word itu semua keluar semua effort gitu. Ya. So, what do you say to the pop culture yang sekarang kita ada?
Yang jadi pop culture itu ya memang pop culture is popular. Tapi ya pesan saya pinter-pinter aja. Pinter-pinter artinya dalam hal kalau tahu itu salah ya jangan dibenarkan. Kalau memang nggak sesuai dengan value-nya kita. Kalau nggak ngerti value ya belajar value yang benar gitu. I see. Not everything yang majority bilang itu ya dan baik itu bagus. Begitu. Jadi pinter-pinter aja, hati-hati aja. Be wise kan. Ya memang tugas kita sebagai orang percaya ya seperti domba dikirim ke kumpulan serigala. Dia dikirim kan bukan untuk mati konyol. Dikirim kan untuk bisa jadi influence dan terang dan garam dan sebagainya kalau kita ngomong begitu ya. Gitu. Nah, saya menarik nih waktu pastor tadi mention about the Bible. I mean, mungkin nggak semua jawabannya kita bisa temukan dalam Alkitab gitu ya. So, mungkin bagi teman-teman yang ada di zaman sekarang, maybe it feels like one Bible is not enough untuk bisa conduct my value gitu, atau bisa mungkin conduct my behavior to certain things gitu. So, mungkin ini pertanyaan sedikit tentang Bible gitu ya. Why do you think Tuhan mengizinkan adanya these holes yang ada di sini, unanswered questions gitu? Mungkin Tuhan nggak langsung aja, ya udah directly. Ini yang boleh, ini yang enggak. So why do you think? Apakah ada message-nya untuk kita gitu? Tuhan set Bible seperti itu. Saya rasa karena Tuhan itu baik dan karena dia baik, dia menghargai kita punya intelijensia. Dia karena dia baik, dia tuh nggak ngomong goblok-goblokin kita. Karena lu bodoh gak bisa mikir, gua kasih A sampai Z. Dia kan tuh gak gitu. Dia tuh dia benar-benar menghargai kita sebagai ciptaan dia, gambar dan rupa. Dia sampai menghargai kita punya choice. Setia dan Hawa dia bilang, lu jangan makan, kalau makan tuh mati. Dia bisa aja bilang, udah gak ada, udah pokoknya you live happily ever after. Tapi dia menghargai intelijensia kita, dia menghargai nalar kita, emosi kita, kejiwaan kita dan sebagai kompleksitas kita sebagai manusia dia hargain. Sehingga menurut saya itu menunjukkan anugerah bahwa kamu tuh dikasih kapasitas untuk belajar dari Bible yang namanya Bible tuh lengkap. Lengkapnya apa? Bukannya aturan, lengkapnya tuh pattern and principle. Pola gitu. Batik Solo lain dengan batik Cirebonan karena polanya beda. Orang bisa langsung kenal, oh ini Solo, ini Jogja, ini Cirebon. Karena dari polanya. Sama Tuhan mana Tuhan yang kita sembah misalnya Yahweh perjanjian lama, Yesus perjanjian baru, ya ada pola dan prinsipalnya. Tuhan tuh sepertinya lagi bilangin kita, kamu tuh nggak bodoh, kamu tuh pinter, lihat aja polanya. Pikir aja dari itu. Apakah mungkin what would Jesus do kan? Apakah mungkin Yesus melakukan itu? Ataukah mungkin Yesus toleran itu? Atau apakah mungkin Yesus itu menghakimi yang seperti itu? Ataukah Yesus benar-benar membuang orang yang seperti itu? Ternyata ada dua sisi yang berbeda kan, antara melarang tetapi juga memeluk. Certain people yang dibuang sama orang di zamannya dia. Jadi bukan cuma larangan loh, tapi dalamnya kan ada kasih juga, ada anugerah, ada segala macam, gitu ya. So God gives us choice and room for growth ya mungkin ya Pastor ya, untuk kita semakin mengenal patternnya dia, semakin mengenal polanya. So that makes I don't know, mungkin mengerti Alkitab itu menjadi penting dalam kehidupan kita ya Pastor. Iya, bukan hafal ayat tetapi mengerti pattern dan prinsipalnya, pola pikir, pola kerjanya. Nggak mungkin sempurna kita mengetahui. Tapi ya semakin lama harusnya semakin dalam mengetahui gitu ya. Gitu. Oke, so maybe mengerucut nih Pastor ke dalam 3 hal yang mungkin kita angkat buat tema kita malam hari ini, about tattoo, drinking and smoking gitu ya. Boleh nggak Pastor ceritakan what changes yang terjadi dalam pandangan orang? Mungkin dulu I don't know, mungkin dulu it's very strict untuk orang yang melakukan itu, atau memang dari dulu juga emang seperti ini. So mungkin kita bisa mulai dengan tattoo gitu ya. Like dulu ketika perubahan apa yang terjadi along the way terhadap pandangan orang melihat tattoo ini gitu. Ya kalau mungkin waktu saya kecil tattoo itu konotasinya selalu negatif. Tapi kalau sekarang ini ada shift bahwa it's penunjukan ekspresi diri, penunjukan jati diri dan sebagainya, atau work of art.
Yeah, some people say that it's an art. Itu adalah bagian dari dia punya season in life. Ada bagian yang bilang bahwa dia ingin memperingati sesuatu dalam kehidupannya, sehingga ada bahkan teman-teman saya ada yang dia tattoo nama anaknya karena dia itu merupakan season dalam kehidupan dia. Meskipun saya tanya balik, lu masa nggak hafal nama anak-anak lu sampai harus catat? tapi that's not the point. That's not the case. Itu adalah dia merasa itu musim yang dia pengen celebrate aja. Gitu ya. Begitu. Jadi ada kalau salah atau tidaknya ya itu berpulang kembali kepada si manusianya saya rasa. Gitu. Tapi mungkin dulu nggak terjadi seperti ini ya. I mean, people don't see it as an art dulu. Dulu ya ada orang yang membuatnya sebagai art, seperti bahkan Jepang dari zaman dulu juga kan. Beberapa klan tertentu ada gitu ya. Kalau kita lihat film-film Jepang, Yakuza dan sebagainya begitu kan. American Indian misalnya, Native American di Amerika Selatan, orang Amazon dan sebagainya, ada rajah dan sebagainya kan di raja. Banyak budaya lah, ekspresi kultur, ekspresi budaya dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomong pop culture, memang sekarang ini terjadi sebuah perubahan. Lebih umum, bisa lebih diterima begitu ya hari-hari ini. Gitu kita lihat pemain bola dan sebagainya kamu belum lahir. Piala Dunia 86 gitu ya, Maradona, Piala Dunia 90 Lothar Matthäus jarang sekali. Sekarang kalau kita lihat ya pemain-pemain bola we celebrate ya gitu. Ya gitu, ada perubahan. All the basketball players have sekarang ada almost all. Right. Semua. Right. But I see dulu juga nggak ada gitu ya. Dulu not all. But sekarang jarang sekali. Dulu. Sekarang justru jarang yang nggak ada gitu. Betul. So what about drinking? Kayak mungkin sekarang there's a view yang as long as I'm not drunk, as long as it's safe, right, it's okay lah. Iya. Kalau kita mau Kristen banget nih ya, kita ada satu ayat, 1 Korintus 10 ayat 23 ya, dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Jadi intinya gini. Di dalam Tuhan kan larangan memang ada banyak. Cuman yang boleh itu memang lebih banyak dibanding yang nggak boleh. Iya dong. Yang boleh itu lebih banyak sebenarnya. Jadi nggak ada yang bisa bilang bahwa jadi Kristen itu restricted, nggak ada yang bisa ngomong begitu. Larangan ada lah, berapa ratus sekian ratus, cari aja di Alkitab banyak sekali kan larangan. Tapi itu pun harus dibagi dua loh. Perjanjian Lama itu banyak larangan yang sifatnya kultural dan untuk zaman itu. Tapi nggak yang sekarang gitu. Misalnya Perjanjian Lama, kalau kamu memegang produk dari binatang namanya babi, kamu tuh harus dihukum mati. Tapi sekarang ya semua football player, American football gitu kan, kulit babi, gitu. Dia pegang, masa semua dihukum mati? Gitu. Kemarin saya baru makan samcan, Mas. Ya. Dan kalau Perjanjian Lama, kalau misalnya menanam tanaman yang berbeda kiri dan kanan, satu toge, satu pete, itu dihukum mati. Ada peran agraris yang mereka lakukan. Setiap kampung menanam hal yang berbeda supaya terjadi diversifikasi pangan sebetulnya. Kalau kita mau belajar moral of the story-nya kenapa Tuhan izinin. Tapi kan dulu nggak boleh. Tapi itu faktor kultur budaya yang diperlukan supaya bangsa Israel bisa begitu. Contoh lagi apa, Perjanjian Lama misalnya, ketika mereka di padang gurun 40 tahun. Kalau orang sakit perut, dia lupa gali lubang sekian langkah dari kemah dan kemudian dia buang sembarangan, itu dia dihukum. Kenapa? Karena Tuhan mau ada kesehatan. So the moral ya, the pattern and the principle ya yang kita ambil begitu ya. Jadi itu kan. Oke. Jadi segala sesuatu diperbolehkan. Enggak segala sesuatu tapi banyak sekali hal yang diperbolehkan. 1 Korintus 10 ayat 23 benar. Paulus ngomong benar. Nah ini, tetapi bukan segala sesuatu berguna. So pikir kan? Jadi boleh misalnya nggak ada yang jelas nih, nggak boleh mabuk. Kita berkata berkali-kali tidak boleh mabuk. Oke. Gue nggak mabok, gue cuman buat socialize. Bener dong, ya saya nggak bisa menghakimi itu salah atau benar. Dia mengaku dia tidak mabuk kan, jadi saya tidak bisa menghakimi orang itu dong. Jadi saya kan nggak juga mau menuduh ya, nggak boleh segala macam begitulah ya. Benar, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Oh, so Tuhan nih pengen kita level thinking lu naik satu lagi dong. Why? Pertanyaan harus dijawab kan? Why? Kenapa? Saya merasa saya harus melakukan itu. Just for fun dan sebagainya. Ya oke. Misalnya dia bilang just for fun, nggak seriously, ini bukan habit dan sebagainya. Oke.
Tapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi why? Purpose-nya apa? Gunanya apa? Benefit-nya apa? Yang didapatkan gitu. Kalau cuma satu fun tetapi mengalahkan benefit yang lain, pikirin lagi aja. Bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oh, jadi after benar, what am I building? Ternyata, am I building something good or am I building something bad? Am I building a good relationship, pertemanan yang baik, or dengan ini saya sedang membangun bad relationship sebetulnya, mungkin saya sesali nantinya. Apakah saya sedang membangun good habit? Apakah saya sedang membangun bad habit? Apakah saya sedang membangun kesaksian yang baik? Atau dengan melakukan ini saya sedang membangun kesaksian yang buruk? Yang kalau ada orang baru kenal Tuhan lihat saya, dia punya persepsi yang buruk bukan hanya tentang saya tapi tentang Tuhan. So yang pertama adalah apakah itu berguna banget kamu lakukan itu. Dan yang kedua, kamu nih lagi bangun apa? Oh saya nggak lagi bangun, saya mah nggak pikir gitu jauh pastor. Saya mah cuma mau have fun dengan teman-teman, saya cuma mau gaul. Saya cuma mau supaya saya ini ya orangnya punya banyak teman aja. Oke, dia ngomong gini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Oh, jadi lo lakukan itu just for you. Oh gitu. Jadi lo lakukan gitu for you to have fun. Is that your only motive? Oh ya udah. Saya nggak menghakimi kan. Tapi bacanya adalah kitab. Jangan seorang pun mencari keuntungannya diri sendiri. Tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Lihat tuh. Dan dikatakan bahwa orang nanti akan melihat dan sebagainya begitu. Jadi ternyata it's not for me. Pertanyaan sebetulnya bukan nggak boleh. Sebetulnya pertanyaannya adalah setelah jadi Kristen hidup saya untuk siapa? That's it. Apakah setelah jadi Kristen saya tidak harus bayar harga? Saya bisa melanjutkan apapun, yang penting saya selamat. Oh kalau memang itu imanmu dan convictionmu, teruskan niatmu. Saya mah nggak pusing. Tugas saya sebagai pendeta bukan untuk convince orang. Tugas saya adalah untuk supaya bilang sama dia, terbuka aja Roh Kudus mau ngomong apa sama kamu. Saya di sini bukan sebagai judge or your jury kan. Who's getting most profit dari apa yang kamu lakukan? Gitu. Jadi ya pikir gitu. So it's about, is it beneficial atau justru? Saya bisa katakan ini semuanya orang itu punya nilai value itu dari pilihan dia ambil value dalam hidupnya. Ini orang punya nilai apa enggak ditentukan dari nilai-nilai yang dia putuskan dalam hidupnya. Gitu. Ini orang valuable atau tidak itu kan diambil dari apa yang itu. Ada orang yang misalnya sorry ngomong misalnya penghasilan dia setiap bulan misalnya 400 juta misalnya. Ada 2.000 kotor di jalanan yang nggak jelas banget bentuknya, dia nggak bakal ambil. 400 juta sebulan. 2.000 perak, 500 perak di jalanan. Tapi kalau orang penghasilan dia misalnya 200.000 per bulan, saya yakin dia lihat koin di selokan pun dia ambil. Karena itu buat dia valuable. I see. Itu value-nya dia. Dan saya nggak ngomong dari tadi ya. Saya nggak menghakimi tentu drinking, smoking itu orang nggak valuable. Saya nggak ngomong begitu loh. Jadi don't feel judged. Saya cuma ngomong kamu nilai apa yang sedang kamu bangun aja. Salah atau benar tuh berpulang pada orangnya sendiri. Kalau dari saya sih begitu. Nah, saya jadi penasaran nih. I want to know your personal view. So, this is just your view. Nggak harus untuk semua orang. Tetapi, ya apa yang jadi respon pastor terhadap hal-hal ini gitu ya. So, my question is, are you thinking of getting a tattoo? And why yes and why no? Oh ya, I would love to. And this is just your personal view. Ya saya ada beberapa desain di Pinterest saya pribadi tentang Pinterest. Pinterest saya pribadi tentang saya pengen ada saya suka Lord of the Rings, saya pengen ada lambangnya
Saya tahu kamu familiar apa enggak, ada kerajaan namanya Gondor, ada I know that. ada Rohan dan sebagainya. You don't want to get the eye, Mordor. Mordor enggak, Rohan, Gondor dan sebagainya. Saya kalau saya ditatu begitu karena saya senang movie-nya, gitu. Dan saya berpikir lagi kan, saya berpikir ulang ya. Berarti saya kalau kamu tanya saya mau apa enggak, saya tuh mau dari dulu, meskipun istri saya nggak boleh, gitu kan. Dan saya berpikir dong, istri saya nggak boleh, gitu ya. Jadi kan saya pikir istri saya jauh lebih berharga daripada segala macam artwork di badan saya. Gitu, satu. Yang kedua, kalau saya ditatu misalnya sekecil apapun, saya setahun ke depan nggak boleh nyumbang darah. Ya, aturan kan PMI kan bilang bahwa bahkan kalau orang ditindik itu kan 6 bulan ke depan nggak boleh nyumbang darah. Untuk menjaga dong, siapa tahu ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita nggak tahu kan, virus atau apapun kita nggak ngerti. Kalau saya ditato itu setahun ke depan saya nggak bisa nyumbang darah. Amit kalau sampai ada anggota keluarga saya yang butuh darah saya, tapi saya nggak available buat orang yang saya kasihi karena saya mementingkan artwork dalam tubuh saya memilih nggak melakukan itu. Itu aja. As simple as that. Tapi kalau kamu tanya apakah saya senang kalau ada tato itu, oh iya, saya punya banyak desain. Saya ada 249 desain tato yang saya. Tapi value-nya lebih tinggi mana dibanding menghargai istri saya, I see. menghargai darah saya, menghargai orang yang mungkin saya bisa tolong dengan itu. Itu aja. As simple as that. Jadi nggak complicated, nggak terlalu theological saya rasa. So it's about, balik lagi ke core-nya ya, ke core-nya hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk, and I hope Cinaf mendengar. Okay, so what about drinking maybe? Like your personal view, your personal choice, dan kenapa ya, kenapa tidak? Maybe before drinking, we go something lighter like smoke. Oh, that's lighter? Okay. Ya, karena kita melihat di jalanan orang merokok, nggak semua orang di jalanan lagi pada begini kan. Semua orang saya ngelihat di jalanan gitu ya, mau ada corona mau enggak, bahkan ketika bangunan ini dibangun. Kalau dia mana Nehemia, satu orang memegang alat untuk membangun, satu orang memegang pedang atau tombak kan untuk jaga. Tapi kalau lagi bangun ini saya ngelihat satu orang memegang alat, satu orang memegang rokok, semuanya. Sehingga menurut saya it's lighter gitu. Saya sendiri dulu perokok dari umur 14 sampai umur 19. Dulu saya merokok dua pack sehari ya, Lucky Strike ya, 40 batang berarti. That's the easy day. Hari-hari yang lain. Oh, wow. Ya lebih banyak dari itu lah ya. 48 like 40 batang. Berarti sejam bisa 2 kali? Bisa. Oh, iya. Wow. Of course, gitu. Lagi dulu tahun pertama kuliah dan sebagainya, so saya familiar dengan itulah ya. Ayah saya dulu perokok sebelum kenal Tuhan. Dia umur 12 kerja di pabrik rokok di Jawa Tengah. Jadi umur 12 dia sambil ngelinting rokok sambil gitu ya. Jadi saya dari kecil grow up sampai saya umur 10 tahun. Bapak saya umur 50 dia berhenti ngerokok. Jadi saya grow up dengan uncle-uncle saya, memang itu udah, kalau kita pulang ke Jawa Tengah ke kampung papa saya, semua anak laki-laki dari umur belasan tuh merokok. So ya, itu kultur. Jadinya begitu. Addiction jadinya kan, gitu. Iya, jadinya saya rasa kalau untuk sekarang itu juga menjadi alasan untuk pergaulan. Banyak orang bilang ya karena kalau sambil ngerokok dan sebagainya gitu. Balik lagi lah, saya nggak berhak untuk menyatakan bahwa itu dosa gimana gitu. Karena kalau saya ngomong itu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, gitu kan? Kamu jangan ngerokok karena itu membuat tubuhmu rusak. Berarti saya bilang sama Pastor Phil, jangan makan samcan lagi. Jangan makan yang berlemak tiap hari. Atau mungkin kepada Pastor Andre Chin, jangan makan Indomie lagi. Ya, bisa jadi begitu kan? Maksudnya, kalau kita mau ngambil betul-betul itu dosa. Karena ada satu ayat yang mengatakan bahwa tubuhnya bait Roh Kudus. Betul, ayat itu tuh betul sekali. Iya dan amin. Dan memang betul kalau itu merusak, itu mengkhianati tubuh Kristus, mengkhianati Roh Kudus yang bernaung di dalam tubuhnya kita, begitu, berdiam dalam tubuhnya kita. But udah deh, nggak usah ngomong kayak begitu ya. Menurut saya adalah
Paulus mengatakan bahwa serahkan kita punya hidup kan kepada Kristus gitu. Termasuk apa yang ada chemical substance bisa jadi sesuatu yang adiktif sifatnya. Itu harus diserahkan kepada Kristus. Saya rasa begitu. Intinya adalah penyerahan. Tidak tahukah kamu, gitu kan, bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus, dan kemudian dikatakan bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi selama saya bisa abstain daripada addiction yang memang jelas-jelas misalnya merugikan, kenapa saya tidak lakukan selama saya bisa melakukannya? Gitu. Jadi ini nggak bilang dosa atau tidak, ini balik lagi tentang value, sesuatu yang memang nilainya apa gitu. Maksudnya mungkin ada nilai lain, saya berusaha untuk hidup lebih lama supaya saya bisa melihat anak-anak saya dan anak-anaknya dia. Gitu kan, saya bisa kan, apa yang bisa saya jaga sekarang saya jaga kan. Mencoba untuk berlari misalnya 13 km per minggu dan sebagainya. Kalau saya masih bisa melakukan itu, kenapa saya tidak coba lakukan? Jadi intinya adalah bukannya apa yang boleh apa yang nggak boleh kan, tapi kan addictive measure-nya ada apa enggak begitu. Dan kenapa kita menyerah kepada that certain kind of addiction dan sebagainya. Kalau ngomong lebih jauh, kalau kita mau ngomong grace, the same thing with coffee, dan itu kan salah satu kelemahan saya. Gitu kan ya sama, nggak sama, addictive substance-nya nggak sama. Cuman ya it can be addictive too, gitu. Dan kalau kebanyakan juga nggak bagus juga. I see. Gitu. And what about drinking? Drinking itu salah satu hal yang menurut saya lebih damaging, karena lebih damaging dari banyak hal addiction yang lain, dari tadi rokok dan sebagainya, karena pengaruh langsung ke otaknya lebih tinggi, pengaruh langsung kicknya itu lebih tinggi, boostnya lebih tinggi. Terus ada beberapa jenis drugs tertentu yang tentu saja makin lama ya, udahlah ya, maksudnya udah jelas lah, pengaruhnya ke brain tuh kuat sekali kan, ke behavior, mental dan sebagainya. The drinking juga mempengaruhinya bukan hanya kepada satu hal dalam otak kita, tetapi kan juga kamu tahu liquor yang misalnya 40% ke atas alkoholnya, kamu tahu disebutnya apa di luar negeri? Kalau kamu ke toko belinya apa? I don't know. Spirit. Beer, wine, spirit. Oh, I think we have one in Indonesia. Tapi disebutnya spiritus. Ya kalau misalnya minum juga bisa mabok dan mati. Jadi the beer, wine, spirit. Saya rasa ada spiritual effect. Saya rasa begitu. Jadi dan itu lebih cepat ke otaknya, dapat pleasure-nya lebih cepat. And again it deals with addiction juga gitu. Nantinya pasti menjurusnya ke sana. Kalau nggak itu kayaknya nggak pede, bisa tegang dan sebagainya begitu. Jadi apakah ada keuntungannya dari? Oke, kita kalau balik lagi ke Bible, orang Yahudi wajib minum anggur untuk buka Sabat, wajib. Jadi pakai Yesus minum anggur, Yesus minum anggur. Kalau nggak dia bukan orang Yahudi, buka Sabat itu harus ada wine dan roti, makanan lah, wine. Tapi ya nggak banyak ya, nggak harus banyak, tapi ada, nangkep ya, ada. Yesus ketika perjamuan malam ya kita semua melakukannya kan di minggu pertama kan, itu kan anggur dan roti. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa Alkitab tuh sama sekali bilang bahwa dosa, dan dia mengatur tentang kemabukan dan sebagainya. Kemudian di Alkitab juga tulis begini, Paulus menyuruh Timotius, perut kamu tuh ada masalah, kamu harus minum sejenis anggur ini untuk meredakan, relaxing kamu punya usus atau perut dan sebagai pencernaan kamu. Paulus bilang begitu. Saya nggak tahu jenis anggurnya apa, tapi Paulus berkata begitu kepada Timotius. Dia menyuruh Timotius untuk minum sedikit anggur supaya perut kamu baikan dan sebagainya. Begitu, untuk menunjukkan kasih bapak kepada anaknya lah begitu ya. So culture juga kan, kayak di Eropa dan sebagainya kan, bahkan restoran kafe yang kecil pun selalu tanyain setiap kali pesan makanan, do you want red wine atau white wine dan sebagainya, pasti langsung ditawarin. Gitu, it's culture kan. Jadi saya nggak bisa, sekali lagi nggak bisa bilang bahwa itu dosa dan sebagainya. Saya nggak bisa ngomong begitu. Semua tetap berbalik lagi ke orangnya. Pertanyaannya adalah, kamu tahu di mana batasnya kamu mabuk atau tidak? Jujur, nggak ada yang bisa jawab. Kalau saya 4 sloki
pasti nggak mabuk, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia lagi dalam keadaan hormonal tertentu, mental pressure tertentu, even a very small can be udah merasa tipsy. Ya. Nggak ada bisa bilang bahwa saya mencapai level satu garis ini, saya nggak akan lebih dari ini. Kalau lebih dari ini saya mabuk. Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu batasnya sampai dia tuh benar-benar jadi mabuk tuh kapan, nggak tahu. Bohong kalau ada orang bilang dia tahu batasnya berapa dia nggak mabuk, bohong. So itu berarti correlated with your emotional condition, mental pada saat itu juga gitu. Iya, karena kan orang mencari satu titik di mana dia tipsy atau dia merasa light, dia merasa lebih enteng, gitu. Ya, ketika dia enteng itu, otak sering kali memerintahkan dia untuk maybe if you have more, kalau kamu dapat lebih, kamu bisa lebih enteng lagi dari ini. Oh, so there will be always more. There will be always more. Flash selalu kan mintanya more. Ya, nggak usah ngomong itulah. Kalau kamu udah pernah naik roller coaster, sesuatu yang wah heboh, kamu naik lagi yang cuman ecek-ecek, kamu itu nggak berasa apa-apa. Itu baru roller coaster doang. Itu flash sifatnya kayak begitulah. Begitu. Sama lah dalam segala hal lah ya. Flash always demand more. Pastilah gitu. Termasuk banyak addiction yang lain kan. Gambling lah, pornografi segala macam itu juga bentuk addiction juga. Nggak pernah enough lah. Nggak pernah enough begitu. Jadi sangat-sangat saya tidak percaya orang bilang saya tahu batasnya. Ini cuma socially. Saya nggak sampai gimana kok. I think you don't know. Badan kamu saat itu lagi kadar semua chemical yang ada kamu nggak bisa. And it goes back to the questions, apakah your body controlling you or you control your body? You controlling your environment yang tepatnya. Gitu. Tapi tetap saya nggak bilang bahwa it's 100% bahwa saya bilang itu dosa atau salah. Itu berpulang kepada masing-masing orangnya lagi gitu. And just out of curiosity, penasaran aja nih Pastor. So you said dulu Pastor smoke dan 40 batang per hari. At least. Keluarnya tuh gimana? Like how did you end it? Pengalaman pribadi tiap orang berbeda-beda. Kalau saya hari itu saya jauh dari Tuhan lama sekali ya. Dari umur 15-an udah jauh dari Tuhan ya. Sejak di rumah ada kebaktian saya jadi benci banget sama gereja. Karena gereja mengambil rumah saya gitu. Di rumah jadi sekarang kegiatan gereja dan sebagainya. Papa saya jadi pendeta dan sebagainya gitu kan. So saya run away from God begitu. Dan tapi di tengah itu semua tiap hari masih baca Alkitab dan nyanyi. Sebelum tidur tuh harus ada setel lagu rohani. Karena memang begitu kebiasaan dari kecil kan, agama. Jadi agama kan gitu kan. Jadi saya tuh kalau tiap malam tuh sebelum tidur tuh pasti lagi minum sama lagi ngerokok. Dengerin Don Moon Give Thanks gitu kan. Pokoknya harus itu, karena udah janji sama orang tua sebelum tidur adalah harus berdoa, baca Alkitab dan denger lagu rohani. Begitu. So, itu yang saya lakukan. Tapi pada suatu malam lah, singkatnya Tuhan menjamah kehidupan saya. Di mana saya betul-betul merasa banget saya orang berdosa, butuh Tuhan dan sebagainya begitu, dan Dia lawat saya. Dan kemudian saya malam itu dijamah, dibasuh. Saya lahir baru tuh. Sebelumnya saya pikir saya kenal Dia, tapi saya nggak pernah mengalami bahwa Yesus itu hidup. Tapi malam itu saya dengan iman saya bisa pegang Dia. I touched Him. Benar-benar. Malam itu Yesus lebih real daripada ranjang saya. Saya merasa diangkat dan kemudian saya terlepas lah malam itu ya. Semua minuman dan sebagainya saya buang, dan kemudian malam itu saya buang rokok. Saya rokok Jepang enak banget, mahal lah gitu. Saya beli 2 box gitu ya rokok Jepang. Malt 7 Special Edition namanya, Gold Label. Itu enak banget itu rokok gitu. Nah, kemudian saya buangin semuanya. Itu kan ratusan dolar kan waktu itu. Ya. Tapi kan nggak bisa semua orang bilang saya bisa berhenti kalau saya dijamah Tuhan secara miraculous. Kalau saya belum dijamah Tuhan secara miraculous, saya berarti Tuhan belum izinkan saya untuk berhenti. Nggak bisa begitulah. Setiap orang kan punya pengalaman rohani berbeda-beda ya. Saya puji Tuhan malam itu saya mengalami itu, saya mengerti bahwa Yesus itu hidup. Tapi kan nggak perlu sampai menunggu ada mujizat sampai kita ini berubah.
Karena kalau kita bisa dengar firman tiap minggu atau tiap hari kita baca, kita dapat sesuatu pun, itu mujizat menurut saya. Jadi nggak perlu sampai diangkat sama Tuhan di tengah ranjang, Tuhan itu dipegang real begitu dan Tuhan berbicara audible. Karena hari itu hari pertama kali saya dengar Tuhan tuh audible. Gitu. Dia cuma ngomong it's okay, come, it's okay. Wow. Gitu doang, begitu ya. Jadi itu, tapi nggak bisa pengalaman saya dijadikan standar dari pengalaman rohaninya kamu, nggak bisa. And Gitu. it's grace ya, I can say. Iya, every step of the way it's grace. It's grace. Yeah. So we know now. Sekarang kita tahu untuk bisa melihatnya dari berguna atau tidak dan Right. apakah itu membangun atau tidak. Right. What I can see berarti it's very cultural ya. I mean culture setiap negara juga beda-beda. Struggle-nya pasti beda-beda juga gitu ya. But how can we menilai dari tindakan ini di culture kita? It's okay, tapi apakah itu membangun atau tidak, dan apakah itu berguna atau Right. tidak? Iya. My question is, where is the line? Kita udah tahu nih, ini berguna, ini tidak. Iya. Tapi where is the line between I'm being relevant to the people dengan I Mau got nyambung, distorted. nggak mau kuno, masih bisa bergaul dengan siapa saja Yeah, gitu kan? Oke. so it's very cultural Yeah. dan pasti beda-beda. Tapi is there a line untuk bisa tahu? Ya memang di sini batasnya untuk saya bisa relevan. Tapi kalau saya cross this line, I'm just getting distorted by the culture. Oke. Gini ya, sebelum saya ngomong begitu, sebelum saya menghakimi orang ada merasa saya menghakimi dia, saya mau kasih tahu kamu. Saya suka Shiraz dan Merlot. I like it. I like the flavor, I like the smell, I like the color. Bahkan saya bisa menghargai proses bikinnya. You know, seringkali kalau saya jalan-jalan kemana, yang saya kunjungi saya kunjungi winery. Karena saya suka banget lihat, menurut saya itu art. Mereka cara bikin drumnya, mereka cara fermentationnya. Tiap winery punya budaya, kultur yang udah generasional dan itu berbeda-beda. Dan menurut saya it's like wow, historical gitu ya. Jadi sebelum ada yang merasa terhakimi, saya mesti bilang secara daging saya suka. Saya suka begitu. But ada sesuatu yang bisa juga kita izinkan supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita kan. Saya jadi nggak bilang bahwa itu dosa loh. Maksudnya kalau misalnya ada kondangan dan sebagainya, kalau misalnya ada pernikahan dan sebagainya, makan meja begitu kan, dan kemudian orang suguhin, apakah saya minum? Sebelum berapa minggu yang lalu saya minum, gitu. Tapi kemudian saya menyadari aja, mungkin Anda usianya saya nggak tahu relevan apa enggak, tapi suatu saat Anda akan punya anak. Anak Anda harus memilih kan, nantinya mau jadi seperti apa kan, gitu. Yang menarik buat saya, anak saya ngomong begini, Ben, dia dari umur 10 dan kemudian dia 11, 12 dia ada bersama-sama dengan, apalagi waktu kakak-kakaknya udah kuliah kan, dia di rumah bersama dengan kami kan. Saya nggak tahu kenapa dia ngomong begini. Mungkin dia sering kali lihat kita nonton drama Korea kali, jadi salah tuh kalau nonton drama Korea depan anak kecil tuh salah. Dia lihat kita nonton Itaewon misalnya. Itaewon dia membuka sebuah restoran di Korea. Restoran di Korea pasti menyediakan soju. Ya itu udah common banget kalau di Korea. Mau kamu Kristen kayak, kalau kamu owner sebuah restoran ya pasti ada soju. Kalau enggak kamu aneh banget. Oke lah, itu Korea kan? Itu Korea, oke. Tapi kemudian Ben umur belasan bisa ngomong begini sama saya. Dia bilang, "Pak, kalau orang dewasa lagi stres itu harus minum 8 botol soju." Kenapa, Ben? Ya karena aku nonton semua mereka begitu. Kalau lagi kesal atau sangat senang, mereka minum, kok 8? Kenapa harus 8? Karena I count rata-rata. Nah, saya count di mejanya itu waktu Bapak nonton Itaewon, rata-rata itu kalau lagi kumpul bareng-bareng tuh jumlahnya ada 8. Wow, I didn't. You didn't watch. No, I watched the movie. Count. Tapi nggak pernah cuma satu, Phil. Come on lah, nggak pernah cuma satu. ya. Waktu bosnya nggak makan siang ya itu mungkin cuma makan siang. Tapi sisanya yang dia lagi party itu nggak pernah cuma satu, Phil. Jadi anak saya melihat itu. Dan anak saya mempunyai konklusi di pikiran dia yang sangat kecil ini. Kalau saya nanti besar, gembira atau sangat sedih,
Saya punya sebuah legalitas untuk melakukan sesuatu yang normal aja. Normal kok. Saya mulai berpikir kan. Wow. Gitu ya. Gimana caranya? Gimana caranya? Saya mesti ngomong apa sama dia? Gitu kan? Yeah. Saya mesti ngomong apa? Oke. Saya berapa bulan lalu saya ke Bali. Dan di Bali itu di tempat saya menginap itu dia punya kulkas itu free. Ada soda, ada apapun. Saya makan minum. Biasa kan hotel disuruh bayar kalau kita makan sesuatu. Yes. Tapi hotel yang saya nginepin itu satu kulkas itu free. Everything's free. Saya boleh ambil apa aja saja. Dan di situ ada dua bir pilsner botol kecil, gitu kan. Nah saya lihat, wow, free. Beli males, free. Saya pikir it's free, it's like pilsner gitu, bir gitu kan. Dan saya minum. Apakah saya berdosa minum satu? Saya yakin tidak. Satu botol pilsner gitu, saya yakin oke, gitu kan. Anak saya lihat, tiga-tiganya lihat karena mereka kan bersama dengan saya, gitu. Dan saya yakin banget di kasus itu saya tidak berdosa, because I felt nothing. Satu gitu kan, oke ya udah, gitu. Dan kemudian anak saya lihat kan begitu, dan kemudian ya sudah. Dan kemudian berapa saat kemudian kan Ben ngomong begitu. Sekarang balik ke pertanyaan kamu, Phil, where's the line? Sampai di mana kan? Oke, saya berpikir keras ya. Saya tanya anak saya yang besar. Mereka sebentar lagi yang paling besar umur 21. Jadi di Amerika dia legal untuk beli alkohol. Selama ini dia nggak bisa beli. Karena pasti tanyain ID. Kalau saya di luar negeri pun misalnya mesen wine, umur saya puji Tuhan masih tanyain ID gitu loh. Nanti dia nggak percaya mungkin apakah dia umur 21 ya puji Tuhan. Jadi kalau saya ditanyain ID saya, oh you want my ID? Thank you. That's a compliment banget, gila gue masih tanyain ID kan. Mungkin kalau dia nggak tanya saya bilang, why didn't you ask my ID? Gitu. Dan kemudian ya udah. Jadi tahun depan dia bakal legal, bisa beli. Oke, what's the line? Let me tell you, there's no line. Yang tadi saya bilang there's no line, you don't know. Too much itu kamu nggak tahu. Saya waktu itu satu, karena itu yang disediakan di kulkas. Kalau dia sediakan 6, gimana Phil? Gratis, malam-malam nggak ada gawe, well it's free. Another one, mulai kick kali. Well maybe another one. Maybe I can finish the whole 6 loh. Out of rakus aja. Karena memang it's free semuanya segala macam begitu. Terus kan anak saya bilang, there's no line lah, bohong lah. Oh cuma sebungkus sehari, lama-lama cuma 2 bungkus sehari, sama lah drugs dan sebagainya. Everything begins small. Tapi setia pada perkara kecil kamu akan dapat perkara besar kan, sama lah, positif negatif begitulah, gitu kan. So, jadi saya nanya sama anak saya gini, mau nggak ya kita janji? Baru bulan lalu saya ngobrol sama mereka, sungguh-sungguh saya ngobrol. Bahwa keluarga ini kalau kamu mau janji sama Tuhan, kamu abstain, 0. Papa juga janji, nothing. Mau orang wedding, mau di kapal terbang, mau free di kulkas, 0. Mereka belum mengalami loh. Mereka, saya nggak tahu mereka mencicipi apa enggak, nanti I'll check with your friends. Saya nggak tahu mereka mencicipi apa enggak atau mencoba apa enggak, kan mereka nggak bisa beli jelasnya kan. Dan mereka karena nggak bisa beli, saya sangat yakin 1000% mereka tidak alkoholik lah, you know, nggak hook, nggak addicted gitu. Susah jawabnya loh. Nggak bisa bilang yes or no. Iya, saya, ayo. Kalau papa abstain, saya abstain. Itu nggak bisa jawab. Until today nggak bisa jawab. Aku nggak tahu ya, karena aku belum pernah mengalami. Loh. Ya kalau nggak pernah mengalami, apakah harus mengalami? Gitu kan? Jadi kan saya berpikir kan. Jadi saya nggak ngomong dosa loh. Yes. Saya baru ngomong value loh. Amit-amit begini. Amit-amit ya. Kalau dia melihat anak itu melihat itu sesuatu yang sangat casual sekali ya.
Di rumah itu merupakan sesuatu yang biasa. Nggak sampai mabuk-mabukan. Saya nggak bilang mabuk ya. Di rumah tapi udah biasa. Pokoknya 1 bottle, 2 bottle tuh sangat biasa. Misalnya nggak masalah. Socially dan sebagainya gitu ya. Pokoknya pulang masih bisa nyetir kan. Misalnya 1 glass of wine. Salah apa nggak? Menurut saya nggak salah. Menurut saya nggak dosa. Tapi anak melihat itu misalnya dari kecil ya. Kemudian misalnya amit-amit. Udah besar dia nggak bisa kontrol. Di sebuah party dia minum banyak banget. Dia nyetir pulang, dia tabrakan, dia cacat atau meninggal. Saya sangat yakin 10.000% papa mamanya akan menyalahkan dirinya sendiri. So it's not about right and even though itu bukan tentang benar atau salah. Jadi garisnya di mana? Nggak ada yang bisa jawab garisnya di mana. Bener-bener. Mana ada orang merencanakan hari itu saya akan mabuk dan pulang tabrakan? Nggak ada. Wah cita-cita gue hari ini gue mau mabuk dan gue tabrakan. Kecuali emang error lagi pengen suicide. Nggak ada yang merencanakan itu. Menabrak orang, nabrak kucing, nabrak anjing, nabrak pagar, nabrak trotoar. Nggak ada. Itu kan everything starts small kan. Tapi anak saya belum bisa menjawab. Iya abstain. Saya mendengar lagi kesaksian dari. Jadi bulan-bulan ini saya betul-betul berpikir kan ya. Jadi entah kenapa kamu juga membawa saya ke dalam topik ini hari ini. But this month is really pemikiran panjang buat saya bulan-bulan ini loh. Ada orang bersaksi dia merawat papa dia yang sakit selama sekian tahun. Kesaksian orang yang baru saya dengar. Karena dia kurang suka sama papanya, dia setiap kali mau ketemu papahnya atau merawat papahnya dia mabuk dulu. Karena dia nggak suka melakukan itu. Dia pengen numb. Yes. Numb herself atau himself lah. Saya nggak disclose dia ini apa ya. Jadi dia pengen supaya dia nggak rasa aja. Pokoknya ya udahlah gue layanin lo karena lo orang tua saya dan sebagainya begitu kan. Kemudian orang tua meninggal. Dan kemudian dia bilang, saya menyesal bahkan sampai kata-kata terakhir papa saya lupa. Pesan-pesan apa dia lupa. Karena dia selalu attending dia punya orang tua yang lagi sakit dalam keadaan mabuk. Kamu tahu waktu papa saya kemarin meninggal saya nangis cuma 1 kali. Habis itu saya nggak merasa sedih banget. Kenapa? Karena selama saya merawat dia di ICU rumah sakit, bahkan sampai Tuhan kasih 2 tahun diperpanjang umurnya, sampai setiap kali saya ketemu dia, sampai saya ajak jalan-jalan, 100% ketika saya bersama dengan ayah saya dalam keadaan sangat-sangat sadar. Wow, saya sangat mengingat apa yang dia ngomong. Dan saya senang sekali ketika anak-anak saya ada di rumah, ketika saya bersama dengan mereka, liburan dan sebagainya. Saya bisa mengingat semua momen dan perbicaraan dan percakapan dengan anak-anak saya dan istri saya karena saya dalam keadaan sangat-sangat sadar. Gitu. Dan menurut saya, untuk di usia saya sekarang ini itu penting. Gitu. Jadi saya nggak bilang dosa atau tidak nggak dosa. Wow. Apa yang sedang kamu value begitu. Saya juga nggak bilang, oh semua orang yang denger ini harus abstain 100% ya. Sama sekali nggak boleh. Saya nggak ngomong begitu. Saya cuma bilang, pikir. Pikir. Betul-betul ditimbang-timbang. Ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami berlaku bijaksana kan. Begitu. Dan buat saya sekarang, ya itu yang sedang Tuhan ngomongin sama saya. Gitu. Wow, I think it's very good ya, and it's very clear. Bahkan mungkin ya di umuran kita banyak yang belum mikir ke keluarga ya, but it's also about your future family. Yeah, you build small, start small, but actually after that you build a lifestyle and a culture kan. Yes. Sekali lagi saya nggak bilang salah, dan saya nggak bilang orang yang berbisnis ada alkoholnya itu automatically Tuhan nggak senang. Saya nggak ngomong begitu ya. Tapi tolong berpikir, berpikir aja. Saya cuma minta semua untuk berpikir. Saya nggak bahkan mengajak Anda untuk berdoa. Saya sedang mengajak Anda untuk berpikir aja. Gitu. So last question, Pastor. Maybe like what do you apa yang mau Pastor bilang ke the next generation, people in this generation sekarang gitu ya, yang mungkin we don't know, mungkin kedepannya they will be the one yang drive the culture. They will be the one yang bakal impact the culture. So, what would you say to them, to the next generation? Saya cuma mau bilang begini ya, kalau saya selalu kalau ketemu sama orang muda saya cuma bilang begini. Buat saya kekristenan itu adalah salah satu hal yang paling fun di dunia.
dengan begitu banyak orang pikir restriction, tetap menurut saya kalau saya tidak benar-benar mengikuti Tuhan, hidup saya akan sangat miserable sekali. Menurut saya. Menurut saya saya bisa dapat kehidupan yang sangat penuh sukacita, penuh dengan kesehatan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan segala macam yang bisa memuaskan saya. Dengan saya menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya bisa bilang hidup saya itu fun sekali. I have so much fun. Bahkan being a pastor, being a husband ya, being a parent, being friends to so many other people. Saya itu saya secure banget sama diri saya. Dan saya cuma bilang sama teman-teman semuanya lebih muda, kamu nggak harus buktikan apapun kepada siapapun untuk menjadi dirimu sendiri. I don't care what you think. You know? Yes. I don't need approval from you. Who are you? Saya tuh nggak perlu kamu punya legitimasi untuk jadi orang asik apa enggak. Gua tahu banget gua asik. Sekarang gua tanya balik ke lu asik apa enggak? I'm having fun in life every day, you know. Yeah. Saya masuk ke office ini tiap hari dengan gembira. Gitu. So, kalau misalnya hidup saya di dalam posisi ini saja, nggak perlu mikir terlalu muluk-muluk ke depan, saya sudah cukup senang. Yes. Gitu kan? Saya nggak perlu mencari jati diri yang lain lagi. Tentu saja saya harus improve, saya harus belajar, tapi gitu. Saya tidak. I don't need anything else. Saya rasa itu sesuatu yang filosofikal mungkin, tapi harus ditaruh di dalam sendiri ya. Yes. Ditaruh dalam setiap orang muda bahwa you cannot make me happy. Atau kalau sampai gue harus melakukan sesuatu supaya jaminan gue happy, sebetulnya gue miserable. Yes. I'm free. I'm free. Gitu. I'm free. Wow. Dan karena saya free, saya tidak bisa menghakimi orang lain. Kan saya free. Kalau saya menghakimi orang lain, ngasih tahu orang ini, berarti saya pharisaical namanya. Farisi aja, karena ada sesuatu hal yang unek-unek yang harus saya sampaikan kepada orang, kamu pendosa, kamu salah. Nah, I'm free. Mikir aja kamu free, apa enggak? Yeah. So it's about being secure ya. Yeah, I don't need that. Living nggak tergantung dengan lingkungan. Yeah. But I mean like Pastor juga a living proof ya bahwa Christian life is actually fun gitu ya, menyenangkan untuk dilakukan. Yeah, I think I'm gonna be miserable kalau nggak ada ke Yesus. Wow, thank you so much Pastor. So many, I think banyak dari teman-teman dari college juga get a lot of things ya. Even me juga I'm getting a lot of things. And udah sejam ya, hebat juga ya. Iya. I hope semua masih in tune dan semua bisa dapat sesuatu. Boleh dong mau jadi cuma 5 tapi. Boleh kasih reaksinya dong yang masih ada. You can clap or you can thumbs up. And kita bakal masuk ke Q&A. Kita akan masuk ke tanya jawab. I'm gonna check the Slido. Please Pastor bisa minum dulu. Bisa take a break. Saya juga nggak nyadar nih udah sejam ya ternyata kita ngobrol. And again buat teman-teman yang mau nanya bisa diakses lewat Slido, bisa di-type, and bukan cuma di-type, mungkin teman-teman juga bisa vote pertanyaan-pertanyaan yang menarik atau ingin coba untuk dijawab, bisa vote juga gitu ya, langsung di situ. I'm checking the Slido. Dan kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah sangat jelas. Atau sangat tersinggung. Oke, wait. Oke, some questions sebenarnya udah dijawab ya, and udah terjawab dari. Oke, let me ask this di Pastor. Sure. So ada pertanyaan nih. Dan teman-teman dari Slido ini saya bakal pilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik kita ya, yang memang sesuai dengan topik bahasan kita malam hari ini. So the question is, how to stay relevant in these days and age without watering down the value that we as Christians hold? Oke. Gimana jadinya relevan kan? Tanpa watering down the value. You need to be excellent and very good in what you're at. Kamu harus jadi excellent banget. Karena kalau kamu nggak excellent
nggak ada orang dengerin kamu. Sefunnya apapun kamu, mereka cuma anggap kamu sebagai joker, you know. Kalau nggak ada dia nggak rame. Kalau nggak ada dia nggak fun. Tapi your value is when you're excellent. Kalau usul saya, kejar excellence aja. Kalau kamu kejar excellence dan kamu punya sebuah hal yang memang dianggap orang itu sebuah nilai, yang memberikan nilai dan warna dalam kehidupan orang lain, otomatis kamu relevan. Karena orang semua butuh kamu. Karena kalau nggak ada kamu, hidup mereka less excellent. Jadi usul saya begitu. Yeah. So being excellence, it's actually being relevant. Karena orang butuh kamu. Yeah. Itu avoda, kita punya pelayanan, kita punya gawe, kita punya kerja, kita punya pemikiran, menambah nilai kepada orang lain. Kamu dicari orang lah, kamu disukai orang lah. Orang bayar kamu lagi. Just for being exist aja di dunia ini orang bayar kamu. Gitu. Ya, so relevant bukan cuma tentang apa yang kita lakukan ya, but it's not about only fun factor. It's about value adding factor dalam kehidupan orang. Gitu. Okay. So, this one I'm gonna ask you this one. Does crystal healing stone go against our religion? What does the Bible say about crystal? Well, gini ya. Konotasi juga penting ya. Konotasi juga penting. Kalau sesuatu itu benda apapun, gak cuma kristal, dipakai dalam misalnya pembacaan tarot atau horoskop, palm reading, atau dipakai juga dalam beberapa spiritual activity yang gak menyembah Kristus. Tapi benda-benda itu dipakai dan dikonotasikan dan diasosiasikan dengan itu, ya saya pertanyakan. Saya pertanyakan keperluannya sampai orang Kristen harus memperjuangkan hal itu. Begitu. Jadinya. Tapi ini bukannya addiction ya. Ini suatu cultural lah gitu ya. Kristal dan sebagainya untuk I don't know, energi dan sebagainya begitu. I don't know. So untuk healing power dan sebagai positive vibe dan sebagainya. I don't know. Saya belum research terlalu dalam tentang hal itu. Tetapi usul saya adalah betul-betul research, berdoa, ada damai sejahtera apa enggak dan sebagainya begitu. Saya nggak tahu bentuk kristalnya apa kan ya. Saya nggak tahu ya. Gitu. Jadi saya kurang bisa menjawab secara definitif. Jadi kalau bilang tentang energi dan sebagainya, saya kalau ada orang bilang ini ada energi, kalau saya sudah pasti saya nggak pakai. Why do I need energy? Why do I need? Apakah itu sumber energi satu-satunya? Yes. Gitu ya. Jangan sampai saya depend on that energy. Terus bisa beraktivitas dan sebagainya. Meskipun itu mungkin membantu banyak orang, saya nggak tahu. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau saya dengar itu ada energi, saya nggak pakai. Oke, next question. Nah, ini pertanyaan menarik juga nih. Jika anak-anak pastor melakukan hal yang ada di dalam gray area, apa yang akan pastor lakukan sebagai orang tua? Well, begini. Kalau sampai mereka melakukan gray area dan itu merugikan orang lain, ya, saya akan memeluk mereka dan berada dimanapun mereka berada. Saya nggak penjarain dia, tapi saya merasa bahwa saya punya kewajiban sebagai orang tua untuk merawat mereka dan menyediakan waktu dan energi dan tenaga saya. Untuk memastikan bahwa mereka setelah itu menjadi lebih dewasa. Kalau tingkah laku mereka itu merugikan orang lain. Kalau gray area itu merugikan mereka sendiri, saya akan menjadi sahabat karib mereka tanpa menjadi polisi. Sampai betul-betul mereka kemana-mana saya ikutin. Begitu. Tapi apapun yang mereka lakukan di gray area, itu merupakan tanggung jawab saya juga sebagai orang tua sebelum mereka menikah.
Setelah mereka menikah, they're on their own say. Yeah. Mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dan keluarga mereka sendiri. Gitu. So love comes first. Oh ya, saya harus memeluk mereka. Tapi kalau sampai tindakan itu merugikan orang lain, saya harus menjagai mereka tanpa memenjarakan mereka. Kau mau kemana? Papa harus ada di situ. Kebebasan kau berkurang ya terserah. Pokoknya kamu mau kemana? Papa ikut. Wow. Yeah, I think it's good because you take it as your own responsibility. Yeah, my kids. Begitu mereka married, ya, mereka bertanggung jawab karena mereka menjadi institusi yang sama dengan institusi keluarga saya di hadapan Tuhan. Okay, next questions. Okay, maybe this is your personal view tentang pandangan pastor mengenai this thing gitu ya. Apa pandangan pastor mengenai abortion? Wow. Sama sekali bukan. Probably maybe your personal view. Jika hanya mungkin ini case by case ya. Jika hanya ada dua pilihan, apakah janin atau ibunya yang perlu diselamatkan? Ibu dong. Itu bukan philosophical question lagi. Kalau pilihan dua antara nyawa ibu dan anak, ibu. Ibu. Why? Karena developed. Pribadi ini sudah developed begitu. Dan dia punya banyak interaksi dan hubungan dan ketergantungan dengan orang lain. Ada suaminya lah, entah orang tuanya, entah anak-anak dia yang lain, entah sibling dia. Dia punya attachment, tanggung jawab yang harus dia lakukan masih kepada orang lain. Begitu. Karena itu pilihan yang sulit pasti kan. Tapi kita lebih memilih the soul, jiwa yang sudah develop dan mempunyai beban dan tanggung jawab kepada orang-orang lain. Memang dia ini punya peran dalam komunitas sudahan. Gitu. Pilihannya itu. Tapi selain daripada itu, saya pro life. Yeah, even though some cases, but that's the only case. Ya, kalau nyangkutin nyawa, begitu. Yeah. Okay, this one is interesting. Hi Pastor, what do you think about the scripture Leviticus 19 ayat 28? Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourself. I am the Lord. Ya, understand. Perjanjian lama memang nggak boleh ada mark on the body, gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat the moral of the story. Karena semua kebudayaan di sekeliling orang Israel ada mark on their body. Egyptian, Amorites, Jebusites, Ammonites, Moabites, pesticides, semua ini yang ait belakangnya gitu. Orang-orang sekeliling orang Israel punya mark on their body. Itu sebetulnya Tuhan pengen menunjukkan bahwa kalau kamu nggak punya mark, you're not part of. Kamu nggak menjadi bagian dari orang Mesir, orang Moab, orang Ammon, orang Amori, orang Yebus, orang Het, orang Mesopotamia, kamu nggak termasuk. Begitu. Tetapi zamannya Yesus, misalnya zamannya Yesus, orang ini punya hutang banyak dan dia diambil budak oleh seorang keluarga kaya orang Romawi misalnya. Dan kemudian Kaisar bilang setiap keluarga harus menyediakan anaknya untuk masuk ke dalam legioner, menjadi tentara. Dia bilang saya nggak mau anak saya jadi legioner. Saya suruh budak ini, orang Ibrani, orang Yahudi, taat pula untuk masuk dalam legion Romawi. Begitu pertama kali dia masuk legion Romawi, dia langsung dicap SPQR. Dia mau gimana? Dia budak, apakah langsung dihukum mati? Ya tidak. Jadi ada perubahan zaman juga. Gitu. Kemudian legion 6 dia tulis 6, VI, legion 5, 13 XIII. Gitu. Dia langsung ada. Dia orang Yahudi, taat pula, tapi dia disuruh sama tuannya, tuan tanahnya dan sebagainya masuk. Bisa nggak? Bisa. Begitu ya. Jadi yang kalau kamu tanyakan dari konteks Leviticus adalah untuk membedakan dia dengan orang lain di sekeliling itu yang penyembah berhala semuanya. I see. And then there is also this one question nih, Pastor. Jika saya orang yang berkecimpung di dunia alkohol, seperti menjual alkohol, is that wrong? Apakah bersalah atau berdosa? Any suggestion? Saya nggak pernah bakalan ngomong itu berdosa.
Saya nggak bakal bilang itu ya. Bahkan beberapa orang memang mengambil kuliahnya mungkin di bidang itu. Gitu kan, karena memang ada marketnya dan sebagainya. Gitu. Jadi saya tidak mampu untuk menjawab itu salah atau dosa. Saya tidak mampu untuk menjawab itu. Karena satu, kalau kamu nggak jualan, orang lain akan jualan, satu. Tapi yang kedua, sebenarnya yang harus ditanyain adalah the course of your life aja. Sebenarnya begitu ya. Dan nantinya dan selalu terbuka sama suara Roh Kudus. Saya bukan Roh Kudus, saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa menghakimi kamu, saya nggak bisa kasih tahu harus ABC begitu. Sama banyak ada orang juga yang dari warisan dari orang tuanya menjual jualan dalam tokonya, ada beberapa hal-hal yang memang mungkin itu zatnya adiktif juga. Apakah saya harus bilang tutup toko kamu sekarang? Saya nggak pernah ngomong kayak begitu. Tapi usul saya adalah selalu terbuka sama langkah-langkah yang memang nantinya Tuhan akan ngomong. Mungkin nggak selamanya akan ada di situ. Begitu. Mungkin juga ada sesuatu yang baru, mungkin juga ada sesuatu yang lain, mungkin juga ada sesuatu hal yang bisa added value lain yang bisa kamu lakukan. Jadi saya tidak pernah bisa judge itu. Nggak bisa. Ya, tapi bagaimana kita bisa terbuka gitu ya dengan suara Roh Kudus dan minta pimpinan. Oke. So, well, sebenarnya banyak banget nih Pastor pertanyaan. Banyak yang interested with this topic. Oke, this one ini menarik sih. Is it actually fine if we become an artist and people start idolizing us? Ya, I think itu salah satu konsekuensi menjadi artis kali ya. Kalau nggak ada yang idolize, ya paling cuma bikin settingan-settingan nggak jelas tuh. Itu kan. If you're an artist ya be an excellent one. Gitu. Dan kalau memang kamu dibawa Tuhan jadi besar ya punya message aja. You better have a message in life. Jangan cuma jadi yang kondang aja begitu. Iya. Pasti Tuhan bawa orang untuk punya message dalam kehidupannya. Gitu. Ya you better be banyak fans. Ya even menggunakan the influence that you got already. I believe so. Untuk bisa influence a lot of people. Of course. Orang idolize kamu enggak itu kan urusannya dia juga kan. Maksudnya sampai bagaimana kan idolize-nya. Gitu. Wow. I'm so many questions, Pastor. But yeah, I think from this talk we got the basic foundation. Right. Yeah, about how bukan tentang benar atau salah, bukan tentang berdosa atau tidak, tapi it's about our value. Yeah. Yeah, and it's about our choice. Right. Of life. So maybe I'm just gonna ask one last questions. Boleh. Let me see, karena ada beberapa some questions buat teman-teman yang tulis di Slido ya. So some questions sebenarnya udah dijawab dari talksnya kita. So I'm not gonna ask that question again gitu, dan and some questions juga di luar topiknya dari bahasan kita gitu ya. So jangan lupa ditunggu nanti kolesterol berikutnya ada gitu alien ya. apa enggak gitu sama sekali nggak ada hubungannya. Konspirasi teori gitu ya. Okay. I'm gonna this question as a close gitu ya. Okay. Sebagai penutup, and then sudah itu Pastor bisa conclude with one statement or some conclusion for the people. So ya berubah. Okay, this one. Kalau ada orang yang hidup di gray area, for example merokok atau minum gitu ya, apakah pastor masih allow dia untuk tetap pelayanan? Tergantung. Pelayanan apa? Pelayanan apa dulu? Kalau pelayanan sifatnya impartasi, impartasi artinya bisa involve penumpangan tangan, karena kita percaya banget sama impartasi, karena Alkitab bilang kamu menumpangin tangan kan pada orang sakit lah dan sebagainya begitu. Artinya ada impartasi, artinya ada sesuatu yang dari dalam kita yang kita impart dalam kehidupan orang. Itu nggak boleh. Tapi selain daripada pelayanan sifatnya impartasi, menurut saya semua orang diterima dalam rumah Tuhan. Gitu. Jadi boleh pelayanan asal nggak impartasi sifatnya. Pelayanan macam apa aja tuh Pastor yang impartation?
yang sifatnya impartasi? Ya doain orang, baptisan, menyampaikan apa ya, sering banget sharing gitu sama orang, khotbah lah, begitu ya, counseling. Tapi nggak semua pelayanan seperti itu. Itu soalnya kan ketika khotbah kan nggak cuma khotbah, you impart your heart loh, gitu kan, it's spiritual thing. Mengajar, berkhotbah itu kan spiritual thing, menumpangkan tangan, membaptis, gitu kan. Jadinya itu sebaiknya tidak, begitu. Tapi selain daripada itu, humanitarian misalnya banyak sekali kan humanitarian. Kalau mau apapun, nggak cuma di gereja kan, banyak sekali humanitarian di luar sana. Kayak misalnya menyambut orang di gereja, misalnya. Tergantung pada head departmentnya, saya tanya dia. Tapi kalau menurut saya, setiap orang harus dapat kesempatan untuk mencicipi kebaikan Tuhan, gitu. Dan saya mau orang mengalami yang namanya the house, di rumah. Seburuk-buruknya dia diterima dan saya bisa saja nggak setuju dengan your view, tapi saya nggak bakal lari dari kenyataan bahwa saya bisa jadi teman kamu, gitu. Saya bisa saja sama sekali tidak setuju sama view kamu, tapi bukan berarti nggak bisa ngobrol dan makan bareng, gitu aja, gitu. Wow. Thank you so much Pastor Sam. There's a lot of insights yang tadi Pastor kasih gitu ya. And I think teman-teman di sini juga probably you learn something tonight teman-teman college. And yeah, I hope even me personally juga I learn a lot from you. So any last statement Pastor for college students yang atau for the people yang watching it? Ya sekali lagi saya cuma bilang kalau misalnya saya terkesan dan ada kata-kata mungkin inklinasi seakan-akan lagi menghakimi orang dan sebagainya, bilang dosa dan sebagainya, saya minta maaf karena itu bukan hati saya, nggak ke situ arahnya, gitu ya. Dan saya pengen teman-teman ini menemukan soul searching yang baik sebenarnya, benar-benar memikirkan bukan hanya arahan hidup dan visi dan sebagainya, tapi benar-benar upgrade your value. Gitu. Kalau dan izinkan Roh Kudus untuk terus-menerus ngomong sama kita. Karena Roh Kudus pun di usia saya masih menegur saya di beberapa hal itu barusan. Bukan dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu begitu. Masih terus-menerus ditegur dan diasah dalam beberapa bagian begitu. Gitu sih. So don't feel offended, jangan merasa dihakimi, jangan merasa dikucilkan. We really love you gitu loh, supaya kamu bisa bertumbuh terus dalam Tuhan in your own journey, bukan dalam journey-nya Pastor Sam, your journey. I pray your journey will be glorious. Itu aja sih. Amen. Thank you so much again Pastor Sam, and thank you buat teman-teman college for all the questions yang ada. I know mungkin beberapa pertanyaan gak dijawab, it's because mungkin ada beberapa yang udah terjawab dari talknya kita, or maybe juga mungkin karena itu mungkin berbeda deh ya dengan topik bahasan kita malam hari ini. So buat teman-teman yang masih still have a lot of questions, don't worry, more coming up with College Talk dengan topik-topik yang lain. Mungkin hari ini kita bahas gray area around di topik alcohol and drinking and smoking, but again don't feel judged. Dan nantikan topik-topik berikutnya gitu ya, karena I believe dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya lihat juga there's so much other topics yang kita bisa cover up gitu ya in our own culture. So probably sebelum kita tutup saya dikasih cue untuk kita bisa foto bareng. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom juga bisa, can you open the camera and then we will take picture together. Thank you teman-teman once again, stay tune dengan College Talk berikutnya gitu ya. And let's have a picture together before we close.